Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya yang saya ingin sampaikan adalah jangan tinggalkan kasih yang semula. Kita akan buka ayatnya saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Wahyu 2. Shalom jemaat Tuhan. Berikut informasi. Wahyu 2 ayat yang 1 sampai yang kelima saudara. Perikopnya kepada jemaat di Efesus. Kita sama-sama ya biar semangat ya saudara yang dikasihi Tuhan dari ayat yang pertama. 3, 2, 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima sama-sama saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sebab jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin ya saudara. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Irfan Yonatan yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat dari 1 dari 7 ya saudara yang pernah tinggal di Efesus. Nah yang pernah tinggal di Asia Kecil saudara. Nah ibu kota Asia Kecil ini saudara adalah Pergamus saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka Efesus ini adalah kota yang maju pesat, saudara. Ya, maju perdagangannya, maju pelabuhannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka gereja Efesus adalah gereja yang maju, saudara, maju pesat. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, maka seiringnya ada gereja yang maju pesat di situ, maraknya juga penyembah-penyembah berhala, saudara. Penduduk Efesus menyembah dewa-dewa. Dan mereka membuat kuil yang sangat besar saudara. Tiangnya saja 127 tiang yang terbuat dari marmer. Dan mereka membuat patung saudara. Patung Dewi Diana sebagai sesembahan mereka. Padahal Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Amin. Tidak ada berhala saudara. Berhala mempunyai tangan tetapi tidak bisa bergerak, mempunyai tangan tapi nggak bisa dengar kata Daud saudara. Mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat. Nah, tapi jemaat yang ada di Efesus ini saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa saudara. Di tengah kondisi yang tidak baik, maraknya penyembahan berhala, mereka tetap tekun mencari Tuhan. Mereka tetap bertanggung jawab. Mereka setia melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka melayani, bersekutu, dan juga berdoa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sempat memuji jemaat yang ada di Efesus ini saudara. Kenapa saudara? Karena mereka tekun, mereka bertanggung jawab, mereka tahan menderita, ya, demi buat Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka seiring berjalannya waktu, maka Alkitab mencatat di dalam Wahyu 2 ayat yang 4. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah apa itu kasih yang semula itu saudara? Nah kasih yang semula itu adalah kasih seseorang pertama kali dia bertobat. Boleh ditampilkan 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Tolong dibantu tim multimedia. Nah kita akan baca di 2 Tawari 7 ayat yang 14.
Jadi firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Allah itu berpesan kepada umatnya bangsa Israel, kalau mau mengalami pemulihan, maka ada 4 poin yang dicatat di dalam kitab Tawari 2 ayat 7 ayat 14 Injil. Yang pertama, merendahkan diri, saudara. Kita bersekutu di tempat ini, kita tahu bahwasanya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Amin, kita memuji Dia. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan kita ini saudara harus tahu, Dia paling senang dipuji, saudara. Paling senang disembah. Dan yang pertama itu saudara, Alkitab mencatat di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 ini merendahkan diri. Ya, memuji, berdoa. Dan yang kedua adalah berdoa, saudara. Ya, berdoa, saudara. Saya percaya doa dapat mengubahkan segala sesuatu. Doa ini sama seperti kita bermain sepeda. Ada suka di sini yang sering main sepeda, saudara. Goes, ada ya, banyak. Harus banyak, luar biasa. Ya, Pak Dokter juga senang sekali bersepeda. Amin, ya saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kita doa itu sama seperti mengayuh sepeda, saudara. Mengayuh sepeda, ya, semakin kita terus menerus mengayuh sepeda ini, saudara, kita semakin dekat kepada tujuan itu. Gitu juga dengan doa, saudara. Maka firman Tuhan mencatat, jangan jemu-jemu untuk berdoa, saudara. Bagaimana dahsyatnya kekuatan doa, saudara. Saudara pernah lihat di dalam Perjanjian Lama, dalam kehidupan Elia, saudara. Dia yang sanggup, saudara, menahan hujan, saudara. Padahal dia manusia biasa, sama seperti saudara. Sama seperti kita, saudara. Tetapi karena Alkitab mencatat dia apa? Bersungguh-sungguh berdoa, saudara. Maka hujan tidak turun, saudara. Sampai berbulan-bulan. Dahsyat ya, saudara, kekuatan doa. Jadi jangan pernah sepelekan kekuatan doa, saudara. Amin, saudara. Tetap berdoa, saudara. Ya, yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa, yang ketiga mencari wajah Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita mencari wajah Tuhan, saudara, hati Tuhan itu disenangkan. Amin, saudara. Ketika kita memuji Tuhan itu, Tuhan disenangkan. Yang keempat, saudara, apa kuncinya untuk bisa mengalami pemulihan itu? Allah berpesan kepada bangsa Israel, yang keempat adalah umatnya, pilihan Tuhan, saudara. Berbalik, saudara, dari jalan-jalan jahat. Saya mau beri contoh gini, saudara. Ini posisi saya menghadap saudara, benar ya, saudara? Nah, ini berbalik seperti ini, saudara. Nah, mau Tuhan itu gitu, saudara. Yang dulu hamba dosa, sekarang diubahkan menjadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang dulu suka menghakimi orang, tapi ketika mengenal Tuhan, sudah suka mendoakan orang lain. Amin, saudara. Dulu mungkin suka berbohong, tapi ketika mengenal Tuhan, dia udah gak bohong lagi, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita ini, saudara, adalah umat tebusan Tuhan, saudara. Jadi kita harus mempertahankan, memperjuangkan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa itu lagi. Amin. Jadi pertobatan adalah esensi manusia baru, saudara. Artinya ada perubahan karakter, saudara. Yang dulu jahat menjadi baik, saudara. Yang dulu masuk dalam kegelapan, Tuhan ubahkan menjadi terangnya yang ajaib, saudara. Amin, saudara. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar di mulut saja, di bibir saja, tidak, saudara. Ada perubahan dalam hidup seseorang ketika dia bertobat. Itu buah pertobatan, saudara. Amin, saudara. Ada pertobatan, ini yang Tuhan senangi, saudara. Dia perbesan kepada umatnya bangsa Israel. Ada 4 poin yang harus diperhatikan kalau engkau mau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kata Tuhan kepada bangsa Israel umatnya, saudara dikasih merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara, saya dulu pernah masuk dalam dunia kegelapan, saudara. Masuk dalam dunia narkoba.
minum minuman keras, masuk dalam okutisme juga saya sudah pernah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya lajang dulu saudara, jadi marak terjadi tawuran. Jadi saya suka jalan-jalan kemana aja saudara. Suka ke disco, ya. Saya pernah lihat di depan mata saya ada orang dibunuh saudara. Saya itu belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Dan saya lihat, wah itu luar biasa saudara. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ingin belajar ilmu bela diri. Bukan karate, bukan pencak silat, bukan saudara. Tapi ilmu saudara. Ilmu-ilmu gaib. Saya nggak tahu, saya nggak penting itu. Ilmu putih apa ilmu hitam, saya nggak tahu itu saudara. Yang penting saya belajar. Tujuannya untuk saya bisa melindungi diri. Nah saudara, itu perbuatan yang salah saudara. Saya masuk dalam dunia gaib, dunia hitam. Saya pelajari ilmu, namanya aji lembu sekilan. Ya jadi kalau dipukul itu nggak kena-kena saudara. Tapi saya nggak pelajari sampai tingkat ilmu kebal, ilmu hilang itu nggak saudara. Hanya batas dasarnya aja. Yang penting saya sudah bisa dilindungi. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya diajari dengan guru saya, maka itu dia ambilnya kayu saudara, sebesar ini sekitar 1 meter. Ya panjangnya, jadi saya jarak dekat dipukuli saudara. Enggak kena-kena saudara. Tapi itu semua masa lalu saya kubur saudara. Itu enggak kekal, hanya sementara. Tuhan enggak mengakui itu saudara. Amin saudara. Tuhan mau hati kita untuk mengakui segala pelanggaran kita. Jadi pertobatan adalah esensi manusia baru. Tolong dibukakan 2 Korintus 5 ayat 17. Ya sudah ada ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudara. Hidupnya enggak sama lagi saudara. Ya, harus ada perubahan saudara. Amin. Mau berubah semua tempat ini? Ketika kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Amin. Bukan itu saja saudara. Kalau kita bertobat, pintu anugerah kemurahan Tuhan itu dibukakan kembali oleh Tuhan. Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Dosa saudara. Ya, waktu saya dulu berdoa, saudara, mengandalkan kekuatan saya. Tuhan, saya sudah capek hidup yang seperti ini Tuhan. Saya mau berbalik. Setiap kali saya mengandalkan kekuatan saya mau berhenti merokok, mau berhenti minum minuman keras, berhenti narkoba saudara. Makin lama saya makin jatuh saudara. Apa yang saya lakukan? Coba ditayangkan di Yakobus 4 ayat 7. Ini kuncinya saudara. Yakobus 4 ayat 7. Nah firman Tuhan mencatat, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Jangan lawan iblis dengan kekuatan kita saudara. Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau dia tahu mangsanya, dia akan ditelannya. Amin. Tapi ketika dia melihat mangsanya tidak tunduk kepada dia, tapi tunduk kepada Allah, maka iblis itu akan lari dan tidak akan datang lagi. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya kita tunduk kepada Allah itu kita mengikuti firman-Nya. Ya, kita melakukan firman Tuhan sehingga iblis itu lari daripada kita. Saya percaya kita ketika tunduk kepada Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara akan bisa mengusir setan. Amin. Jadi nggak usah panggil pendeta lagi saudara. Jemaat Tuhan bisa mengusir setan. Amin. Tunduk, ini firman Tuhan berkata. Tunduk kepada Allah. Saudara bisa berdoa kepada orang yang sakit. Orang sakit itu akan sembuh. Saudara. Amin saudara. Ya saya dulu saudara. Ada orang bilang sama saya, ini si Rudi ini kalau nanti bisa pulih, bisa tobat, ini potong kupengku dia bilang. Kalau dulu orang sana suka bilang ngomong kayak gitu saudara. Aku taruhannya nanti potong kupengku ini kalau bisa tobat katanya. Luar biasa saudara. Saya waktu itu
mau nangis, mau gimana, malu. Tapi Tuhan, Engkau tahu Tuhan, aku pasti bisa diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu apa yang dikatakannya gak benar. Manusia sok tahu, tapi Tuhan Allah maha tahu saudara. Ya, kita gak boleh menghakimi kehidupan orang lain. Tugas kita ya, tugas kita anak-anak Tuhan sebagai tebusan Tuhan yang dikasihinya. Gak boleh kita menghakimi orang lain. Kita harus mendoakan mereka. Sekalipun mereka jahat terhadap kita, amin. Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang jahat sama kamu. Ya, kalau orang berbaik sama kita, baru kita baik, gak ada jasa kita kata Tuhan. Tapi ketika kita berbuat kepada orang yang jahat terhadap kita, maka besar upahmu di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berat mengampuni orang gak segampang membalikkan tangan saudara. Mengampuni, banyak orang Kristen kepahitan melihat kesalahan orang lain, selalu disimpan dalam hati, mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan, tapi tempat ini gak ada saudara. Lepaskan pengampunan itu, bukan bagian kita saudara. Ya, gak boleh saudara, gak boleh, itu bukan bagian kita untuk menghakimi, ya, apalagi memfitnah orang lain. Itu bukan bagian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah waktu saya bertobat dan saya mengalami Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya meninggalkan sebuah apa yang dahulu saya pernah lakukan. Tuhan, dulu aku pernah masuk ke jalan yang sesat, belajar okutisme, ilmu-ilmu gaib. Saya lepaskan saudara. Narkoba saya lepaskan saudara. Dan kemudian minum-minuman keras semua. Sampai saat sekarang ini gak ada. Saya lahir baru, saya bertobat saudara. Amin, saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dulu saya suka menghakimi orang, mengejek orang saudara. Jadi saya dulu suka ngomong kotor saudara. Asal jumpa sama orang ngomong kotor. Jadi tempat kebun binatang itu jadi semua saudara. Udah penuh lah murid saya ini saudara. Asal jumpa sama orang suka mencaci orang saudara. Tapi sekarang jadi hamba Tuhan. Tuhan jamah saya saudara. Amin, Tuhan ubahkan. Saya dulu sudah hampir putus asa. Pencobaan bunuh diri berapa kali saudara. Saya kalau tidur saudara harus pakai obat tidur dulu baru bisa tidur. Kalau enggak saudara. Enggak bisa tidur saudara. Padahal ngantuk saudara, enggak bisa. Saya ketergantungan yang namanya obat tidur saudara. Kalau enggak makan obat tidur, istri saya saksinya. Istri saya juga bilang, ini bisa bullying enggak ya? Tapi istri saya adalah istri yang baik, mau menemani saya. Amin saudara. Enggak mudah menemani orang yang hatinya jahat. Tapi istri saya luar biasa, punya hati yang luar biasa. Dia sering menasihati saya. Mau sampai kapan seperti itu? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Iya, dinasihatin sehat, iya. Daging saudara. Saudara kalau mau saudara roh saudara dinaikkan, matikan dulu saudara kedagingan saudara. Amin. Matikan keinginan daging. Apa keinginan daging? Bercederaan roh, pemecah, iri hati, kebencian, kemarahan, kemabukan, banyak itu. Semua tercatat di dalam kitab Galatia saudara. Nah, jemaat yang ada di Efesus ini saudara dikasihi Tuhan. Awalnya Tuhan Yesus memuji mereka karena apa? Keteladanan mereka. Tekun, bertanggung jawab, tahan menderita. Tuhan Yesus memuji mereka. Tapi akhirnya berjalan seiringnya waktu. Maka Tuhan Yesus melihat kasih mereka yang mula-mula itu sudah padam. Api cinta mereka itu saudara sudah mulai padam saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah peringatan juga, nasihat juga kepada seluruh gereja-gereja Tuhan. Ayo kita kembalikan kasih kita yang mula-mula buat Tuhan. Di mana kita pertama kali mengenal Tuhan. Pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Dan saya percaya anak-anak muda yang ada di tempat ini, kalau dia pacaran, dia pasti sering hubungi pacarnya, amin. Halo Besti, lagi ngapain gitu ya. Halo Say, gitu ya. Namanya dia cinta, pastilah. Gak mungkin enggak lah saudara ya. Lagi ngapain, lagi apa, sukanya apa, jalan yuk, ngomong, ngobrol gitu ya. Gitu juga kita kalau cinta dengan Tuhan, setidaknya kita mempunyai waktu buat Tuhan.
Ada satu hari 24 jam saudara. Ya, berapa menit, berapa jam kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan itu gak mau dinomor duakan saudara. Dia mau nomor satu. Dalam hidup kita harus menomor satukan Tuhan. Amin. Dalam pelayanan kita juga harus menomor satukan Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Amin. Begitu juga orang pacaran. Ya, ada waktu ngobrol, jalan yuk kemana. Buat hati pasangannya senang, benar ya. Kemana ya pasanganku senang, sukanya apa ya, mau beliin apa gitu ya. Dan Tuhan Yesus itu juga gitu saudara. Tuhan ini maunya apa ya. Tuhan kita itu suka dipuji saudara, suka disembah, suka dekat. Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Saudara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kembalikan kasih kita yang mula-mula saudara. Sama seperti Tuhan menegur bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel kalau mau pulih merendahkan diri, berdoa mencari wajah, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Itu kunci pemulihan daripada Tuhan. Ya. Ya, ketika kita bertobat, saya percaya tidak ada dosa yang begitu besar di depan Tuhan. Seorang pembunuh aja Tuhan ubahkan kok. Ya, pembunuh, penganiaya jemaat, Rasul Paulus, pembunuh, bayangkan saudara. Ketika ketemu Tuhan, hatinya diubahkan. Tidak ada terlalu keras di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Tidak ada hati yang keras, saudara. Semua lembut, saudara. Saya dulu hati saya keras luar biasa. Tapi ketika masuk hadirat Tuhan, saudara. Saya dulu orangnya gak cengeng. Tapi masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya bisa nangis sejadi-jadi. Saya dijamah Tuhan, saudara. Saya merinding, rasakan dingin luar biasa. Saya percaya itu kasih dan kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan, saudara. Jadi saya percaya bahwasanya di dalam hadirat Tuhan pasti ada kelepasan. Dalam hadirat Tuhan pasti ada pemulihan. Saya alami saudara. Ya, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kalau kita nyembah Tuhan saudara, ketika dia hadir di tempat ini saudara. Apa yang kita butuhkan Tuhan tahu. Kadang kita gak usah minta, Tuhan lebih tahu saudara. Tapi kita mau setting dulu hati kita dari rumah. Kita mau menyenangkan Tuhan tempat ini. Kita mau memuliakan Tuhan dengan mulut kita, amin. Tuhan gak minta banyak saudara. Tuhan gak minta banyak dari kita. Tuhan tidak minta harta kita, tidak minta uang kita. Tuhan gak minta, dia kaya saudara. Dia punya segalanya, langit bumi dia yang punya saudara. Dia minta cuman kita memuji dia. Itu yang gak bisa dilakukan. Tuhan gak bisa melakukan untuk memuji diri sendiri, gak bisa. Ya, pekerjaan Tuhan yang memerlukan uang, amin. Tapi Tuhan gak perlu uang saudara. Benar. Hati saudara, mulut kita, tangan kita mengangkat, Tuhan kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa, terima kasih. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan simpan kepahitan dalam hidup ini saudara. Jangan simpan dendam, itu hanya menghalangi doa kita kepada Tuhan. Ya, memang sulit untuk mengampuni. Apalagi dia gak layak untuk diampuni saudara. Minta roh Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sehingga kasih Tuhan itu dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita buka ayat yang di Wahyu 2 ayat yang kelima. Ayat yang terakhir. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, bertobatlah. Dan lakukan lagi. Kata Tuhan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Seperti apa yang semula engkau lakukan. Nah ayat yang berikutnya, jika tidak demikian, apa kata Tuhan? Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah kaki dian ini melambangkan di dalam Wahyu 1 ayat 20 itu melambangkan jemaat Allah. Nah kaki dian ini juga berbicara saudara
Ini merupakan tempat bagi sumber terang. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber terang. Amin, saudara. Terang sama gelap gak bisa satu. Amin. Ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan adalah terang dunia. Jadi kata Tuhan Yesus begini saudara. Kita akan buka ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kata Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara, ayo kita berlari kepada terang itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Agar Tuhan itu semakin mengasihi kita. Dan biarlah Tuhan, doa saya saudara, kita lebih daripada pemenang. Jemaat-jemaat Tuhan di sini lebih daripada pemenang. Dan kita menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan mencatat hanya orang menanglah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saya berdoa kita semua jadi orang-orang menang. Tuhan Yesus.